Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabih. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahi syan zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alayna futuha al-arifin wa yufakihuna fi din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin al-mujahidin al-tahirin bisabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila muallifin al-kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bi anna Allah yataghassahu bi rahmal maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yash'anul jannah wa yaqbalu al-'amalatin jalibatan li kulli khair janibatan li kulli syarr hasilatan li kulli maqsud dafi'atan li kulli bala wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Nurul Falah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Falah yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita tetap bersyukur kepada Allah yang telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, dari nikmat iman Islam sampai nikmat kesempatan sehat walafiat, dan kita bisa hadir di majlis ilmu ini untuk sama-sama niat dan mencari ilmu Allah, juga tentunya ilmu yang kita cari dengan harapan agar berguna, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, juga umumnya banyak orang, yang semua itu dapat memberikan pengaruh insya Allah dalam kehidupan kita. Dan canangkan niat kita dengan tulus karena Allah. Kita niat mencari ilmu hanya berharap ridha dari Allah. Karena kalau kita niatkan itu, maka insya Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu Allah itu amat sangat dekat buat kita. Jadi pasang itu, niatkan itu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang masalah kitab yang kita kaji adalah Ayyuhal Walad, ya, kita selingi itu, dan ini masih berlanjut gitu, karena nanti kita ambil beberapa wasiat dari kitab Ayyuhal Walad. Kemarin baru masuk wasiat pertama ya, baru masuk wasiat, itu pun belum tuntas tuh ya, belum tuntas kita bahas gitu ya. Saya sudah bacakan kemarin, saya sudah jelaskan tentang pengokoh daripada risalah itu ya, dan terjadinya risalah, dan kemudian ada masuk wasiat Sayyidina Asy-Syaikh Imam Ghazali tadi kepada muridnya, yaitu tentang al-waqtu wal hayat. Jadi waktu itu adalah kehidupan. Jadi kita bahas dari situ aja ya, dari wasiat Imam Ghazali kepada muridnya, dari poin pertama yang kemarin sudah sedikit kita ulas, kita mutalaah lagi, kita ulang lagi sedikit gitu, dan baru nanti masuk pada pembahasan berikutnya.
ya, yang menerangkan tentang mata tanfa'un nasihah, kapan nasihat itu bisa berguna gitu, bisa bermanfaat. Ya, ini wasiat yang pertama dulu kita jelaskan ya. Ya, walaupun kemarin udah sedikit kita bahas. Mohon disimak, mohon didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waktu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Ayyuhal walad, wahai santriku, wahai muridku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ummatihi qauluhu alaihi salam alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Wahai santriku, wahai muridku, dari sekian banyak nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebagaimana sabda beliau, alamatu i'radillahi ta'ala, ciri atau tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi hamba enggak diopenin nama Allah karena sebab apa? Istighaluhu bima la ya'ni. Hamba itu selalu disibukkan pada sesuatu yang tidak manfaat, tidak berguna. Itu yang menyebabkan Allah berpaling dari kita. Kalau kita mengisi hari-hari kita itu pada hal yang tidak berguna, pada hal yang tidak bermanfaat. Kalau duduk di majelis ilmu berguna enggak? Berguna, diperhatikan nama Allah. Ya, diperhatikan oleh Allah. Wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati jadirun an yatula alaihi asratuh. Ya, dikatakan di dalam kitab ini, sesungguhnya orang yang kehilangan waktu dari umurnya selain daripada ibadah gitu. Jadi kehilangan umurnya dia enggak gunakan untuk ibadah, maka orang itu apa? Jadirun an yatula alaih hasratuh. Tentu orang itu sangat layak baginya ya kerugian yang sangat, kerugian yang panjang gitu. Jadi orang-orang yang diberi umur oleh Allah, umurnya enggak digunakan pada perkara ibadah, jadi digunakannya selain ibadah gitu. Ada hal-hal maksiat dan seterusnya, maka orang itu sudah layak mendapatkan kerugian yang sangat panjang. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahhaz ilan nar. Masya Allah. Ini yang kita ngeriin saudara ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu kita pikirin nih ya. Apa katanya? Wa man jawazal arba'ina, siapa orang yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun, nah, sudah lebih dari 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrih, ya, tidak melebihi amal kebaikannya, maksudnya amal kebaikannya itu ya justru menurun, yang lebih unggul amal keburukannya. Jadi amal kebaikannya itu menurun saudara, hilang bahkan, lebih unggul amal keburukannya. Maka orang yang macam itu falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah digiring oleh Allah ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi kalau orang umur 40 tahun, amal kebaikannya itu berkurang, jadi hilang malah. Justru yang timbul amal keburukan. Jadi keburukannya itu lebih besar daripada amal kebaikannya. Maka kalau orang udah umur 40 tahun ke atas tuh amal baiknya kurang, amal buruknya nambah, tuh orang udah siap-siap dah digiring ke neraka. Ya Allah. Ya, makanya kita ngeri ya. Kudu banyak beristighfar, bertobat pada Allah. Ya, kudu banyak bertobat sama Allah. Coba yang umur 40 tahun tunjuk tangan dah. Saya pengen tahu. 40 tahun ke sono, 40 tahun ke sono ada. Ya pokoknya yang 40 tahun ke sono tunjuk tangan. Lah Bang Romli berapa tahun umurnya? Lalu dia udah lebih namanya 40, tunjuk tangan yang 40 tahun ke atas tunjuk tangan. Oh, diem aja ente. 50 tahun ya. Tuh, iya. Kalau yang di bawah 40 ada. Oh, ada tuh. Namun bukan berarti antum tuh apa? Tenang-tenang aja, bukan. Jadi harus iya. Jadi ini kan diumpamakan orang yang udah 40 tahun ke sana, amal baiknya berkurang, amal buruknya nambah.
Jadi amal baik itu, amal buruk itu lebih unggul daripada amal baiknya. Maka dia itu akan siap-siaplah dia digiring ke neraka. Masya Allah. Nih jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu. Malu sama uban. Sama uban tuh kudu malu ya. Malu. Tuh uban ada teguran tuh dari malaikat, dari Allah kok ya. Teguran tuh uban-uban di kepala. Malu sama gigi yang udah pada kupak, udah pada apa? Udah pada gugur, udah pada habis. Malu ya. Apain lagi kita kalau kita nggak buat ibadah tuh umur kerjanya mancing mulu mancing. Ya kalau mancing buat ibadah mah boleh ya. Iya, tapi mancing nggak ibadah. Main catur nggak ibadah. Iya. Ngojek nggak ibadah. Ngojek boleh nggak boleh. Cari nafkah yang penting ingat sama Allah. Waktunya zuhur, waktunya asar begitu. Ini kadang-kadang ngojek zuhur lewat, asar lewat. Iya. Agak bakal berkah yang begitu mah Bang Romli. Gak bakal berkah yang begitu mah ya. Tapi kalau Bang Romli mah insya Allah dia mah. Ya apalagi kalau Bang Romli udah ada pendampingnya, cakep banget dah tuh. Ya. Jadi intinya apa? Kita gunakan umur yang udah diberi sama Allah ya untuk apa? Untuk taat beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang umur 40 lebih dari 40 amal buruknya lebih mengungguli amal baiknya, maka siap-siap dia digiring ke neraka. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi katanya. Dan nasihat ini sebenarnya udah cukup lah. Telah cukup bagi orang-orang yang berilmu. Ya, bagi orang-orang yang ahli ilmu udah cukup nih. Jadi orang-orang yang ahli ilmu udah cukup nih nasihat ini. Makanya kalau orang yang berilmu tuh udah 40 tahun tuh udah semakin mantap tuh ilmunya ya. Orang-orang yang alim gitu. Jangan udah menjadi 40 belajar tapi enggak mau memanfaatkan dan mengamalkan daripada ilmunya. Cukup nih bagi orang-orang yang berilmu. Ya, umur 40 itu udah cukup untuk direnungi. Merenung kemudian banyak mengkaji, banyak belajar dan seterusnya. Udah cukup bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, nasihat berikutnya. Ya, ini nasihat berikutnya ini menanyakan tentang kapan nasihat-nasihat itu bisa berguna, bisa bermanfaat. Sebenarnya setiap nasihat yang apabila kita amalkan selalu berguna gitu. Dan jadi gak berguna itu kan ketika nasihat itu kita dengar, kalau ada istilah sekarang apa? Masuk kuping kanan, nah itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi udah nggak mau nerima gitu. Jadi nggak mau nerima, masuk kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Mestinya yang taklim itu kuping kanan dibuka, kuping kiri sumpel ya, sumpel ya. Kalau kita nggak mau itu kan istilah aja ya, istilah. Jadi tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Nah, jadi nasihat-nasihat itu semuanya berguna sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan dan mengamalkannya. Kalau di kitab ini dikatakan mata tanfa'un nasihah, kapan nasihat itu bisa berguna dan bermanfaat? Ini juga ada wasiat Sayyidina Ali. Wasiat Imam Ghazali kepada muridnya. Ayyuhal walad, wahai santriku, wahai muridku, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madzaqi muttaba'il hawa. Saya ulangi ya. An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madzaqi muttaba'il hawa murrun. Idzal manahi mahbubatun fi qulubihim ala khususin man kana talibal ilm ar-rasmiyyi mustaghilli fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya gitu. An-nasihatu sahlun, memberikan nasihat itu adalah perkara yang mudah, yang gampang. Ini yang saya sampaikan kepada jamaah, memberi nasihat itu perkara yang mudah. Wal muskilu qabuluha, yang susah, yang sulit itu adalah nerima nasihat gitu. Nerima nasihat. Kalau memberi nasihat gampang, cuman nerimanya yang rada susah.
Makanya dalam hal ini orang-orang yang selalu memberi nasihat, pasang, lembutkan hatinya untuk siap-siap diberi nasihat, gitu. Terutama para asatidz, para ulama, para kiai, jangan cuma apa istilahnya dia memberi nasihat banyak orang tapi dia sendiri nggak mau dinasihatin sama orang gitu. Artinya nggak mau mendengar gitu, mendengar nasihat. Ini penting sekali Pak, penting sekali. Ya. Memberi nasihat itu perkara yang mudah, cuman nerima nasihat yang rada susah. Nah, orang sulitnya nerima nasihat itu karena sabab apa? Ini yang menjadi yang mesti kita gali, saudara. Kenapa dia bisa sulit menerima nasihat? Lantaran apa? Li'annaha fi mazaki muttaba'il hawa murrun. Karena nasihat bagi orang-orang yang mengikuti keinginan nafsunya itu adalah perkara yang pahit. Jadi kalau orang yang susah nerima nasihat karena dia nginginin ngikutin keinginan nafsunya. Karena apa saudara? Di dalam Quran disebutkan tuh, innan nafsa la ammaratum bisu'in illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Sesungguhnya setiap nafsu itu selalu menyuruh, mengajak manusia untuk berbuat jahat, untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah, seperti nafsunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dirahmati oleh Allah nafsunya yang selalu diikuti dengan keinginan-keinginan yang luhur, ya, keikhlasan hatinya untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, lembut hatinya menerima nasihat dengan baik. Tapi kalau hatinya ini buta atau hatinya ini tertutup, bahkan hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, dan juga hatinya orang-orang yang dalam ini mencampur adukan antara iman dan munafik, biasanya kalau diberi nasihat itu selalu mental. Dia merasa dia yang paling pinter, dia ogah dengerin nasihat orang lain. Nah ini hati-hati saudara ya, hati-hati ya. Itu yang menyebabkan nasihat itu sulit masuk ke dalam diri dia. Coba lihat Rasulullah, coba lihat Rasulullah, siapapun yang memberikan nasihat, artinya gini, ketika Rasulullah berbicara dengan anak-anak misalnya, anak-anak itu menyampaikan satu kalimat-kalimat bijaknya atau kalimat-kalimat yang sifatnya itu memberikan kebaikan, misalnya anak itu dia ngomong, ya Rasulullah begini begitu, Rasul tuh dengerin, senyum gitu, dia mau dengerin terus. Anak-anak yang ngasih nasihat itu Rasul masih mau denger gitu. Siapapun sahabat yang beri masukan Rasul denger gitu. Artinya apa? Rasul enggak, dalam hal ini enggak merasa diri gua Rasul, diri gua Nabi, enggak. Begitu juga para asatidz, para ulama, para kiai, siapapun mereka, ketika ada nasihat-nasihat yang masuk padanya, mesti membuka hati dengan lebar. Ayo terima nasihat daripada saudara-saudara kita, nasihat daripada ulama-ulama kita yang lain gitu. Buka tuh hatinya. Jangan merasa gua juga paling pintar dan seterusnya, nggak boleh begitu. Nah ini pelajaran saudara, penting buat kita. Ini juga pelajaran buat saya pribadi saudara. Buat saya pribadi. Tadus binikmah. Saya paling senang Pak kalau ada orang-orang memberi nasihat itu saya selalu dengar gitu. Walaupun nasihat itu sudah sering saya dengar atau ilmu itu sudah sering saya pelajari gitu. Tapi saya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang udah saya dengar gitu. Enggak, tetap saya dengerin. Tetap saya dengerin. Ya, saya dengerin, saya lihat gitu, ya Allah. Senang saya Pak. Saya dari kecil itu, nih harus binikmah saya ya. Dari kecil tuh saya paling dengar kalau ada kiai-kiai para habaib gitu ya, yang ceramah sampai berbusa-busa nih di bibirnya, itu senang saya ngedengerin. Senang, satu ngelihat orang alimnya, kedua ilmu, ya dalam hal ini ilmu yang disampaikannya, senang saya. Sampai sekarang pun begitu. Bukan hanya saya nih, bukan hanya saya menyampaikan, tapi setiap orang yang menyampaikan ilmu kepada saya, ya, menyampaikan ilmu siapapun dia, selalu saya dengarkan itu. Karena saya merasa bahwa itu ilmu. Itu ilmu. Nah, ini pelajaran buat kita semua, juga termasuk buat para orang-orang yang sudah mendapat titel ustaz. Yang mendapat titel ustaz, kiai, jangan merasa dirinya paling segalanya, tidak. Di atas langit ada
ada langit gitu. Iya. Ya, salah satu contoh apalagi saudara, saya juga paling seneng bila ada di satu kampung itu banyak asatid, banyak kiai-kiai yang menyampaikan kebenaran. Senang saya. Kenapa? Karena semakin banyak para ulama di kampung itu, kita kolaborasi kebenaran, lalu ayo sama-sama tegakkan kemaslahatan untuk umat, ajak mereka ke surga, gitu. Jangan ada kalau maaf oknum ini oknum aja ya, saya nyebutnya oknum. Ada orang disebut kiai, disebut ustadz di salah satu kampung, tiba-tiba timbul ustadz baru, timbul kiai baru, dia marah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Di mana? Di sini ada nggak? Bukan di sini, bukan. Jangan marah, kolaborasi dengan dia, sama-sama yuk tegakkan kebenaran. Apalagi ada bahasa begini nih yang saya kagak demen nih. Nih yang saya kagak demen nih. Apain tuh pakai timbul kemari, lahan gua habis dimakan dia, lahan gua, dia bilang. Jadi kayak tukang parkir ya Pak, berebut lahan. Bukan itu saudara. Oh, berebut lahan, jangan. Bukan itu. Kalau tukang parkir seperti preman-preman berebut lahan parkir pada ribut ya. Ayo, jangan sampai tuh seorang tokoh seperti itu. Paham nggak? Nah, begitu. Ini gue lagi ngomelin lu pada nih. Iya Pak. Makanya saya banyak Pak murid-murid saya yang ngaji sama saya udah ada tuh dasar-dasar ilmunya yang ngaji sama saya. Karena saya pikir ini udah bisa berkembang nih. Saya lepas, saya kembangin terus saya kembangkan terus. Kalau dasar-dasarnya udah ada nih. Tapi saya ingatkan, jangan bosan belajar, terus belajar dan belajar, jangan merasa pintar, terus belajar. Saya paling senang mengembangkan para asatid yang memiliki ilmu-ilmu, ya ada dasar-dasar ilmu saya kembangkan. Tapi terus belajar dan ingat, akhlak lebih utama, adab lebih utama, itu yang penting saudara ya. Gitu. Ada ustadz tahlil di sini. Ustadz tahlil, jadi bisa mimpin tahlil disebut ustadz. Datang lagi ustadz tahlil kedua, pada ribut. Katanya gara-gara lu tahlil gue berkurang nih, jatah tahlil berkurang. Apa yang begitu? Masa tahlil dijadikan proyek? Emang apa-apaan saudara? Ini yang perlu kita renungin ya, jangan ya. Urusan akhirat jangan dibuat main-main. Makanya saya banyak mempelajari, mengkaji gitu Pak, sama ulama-ulama, makanya ya Allah, iya. Ya, banyak banget dosanya, banyak banget salahnya gitu. Ketika saya mengkaji sama alim-alim ulama ya yang lebih warak keilmuannya, saya kaji itu. Begitu dapetin ilmu ya tentang tasawuf di situ, ya Allah banyak salahnya saya. Ya Allah. Tuh. Makanya penting kita pelajari ilmu tasawuf ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu wajib kita pelajari saudara. Wajib hukum. Penting tuh untuk ngelurusin kita supaya kita itu langkahnya selalu dibenarkan oleh Allah, begitu diridhoi oleh Allah. Nah, jadi gitu saudara ya. Dalam hal ini memberi nasihat kata Imam Ghazali mudah, tapi nerimanya yang rada susah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu mengikuti keinginan nafsunya. Kalau setiap ada nasihat yang datang dia merasa pahit hatinya, karena dia pikir dia nggak mau dengerin nasihat itu. Dia juga bisa. Nah, itu kalau kalimat-kalimat itu ada di otak kita, di di rasa kita atau di pikiran kita, itu kita dianggap orang sombong, Pak. Ya, dianggap orang sombong. Misalnya maaf nih. Ini contoh gini. Misalnya nih, Kiai Anu udah kasih pelajaran itu. Terus Kiai Anu kebetulan ada pelajaran yang sama gitu. Ngasih juga sama antum. Apa kata antum? Ya, udah gue pelajarin yang begitu mah. Gitu, nggak boleh tuh. Sombong yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada? Hah? Jauh. Siapa yang begitu orangnya? Lo pada saudara yang dirahmati Allah, jangan begitu ya. Jangan begitu, jangan. Jadi semakin banyak ilmu digali, semakin banyak ilmu dimutolaah, diulang-ulang, semakin mantap ente mendapatkannya. Begitu. Dari Habib Anu, Kiai Anu, ini ulang-ulang, katakan kita belum pernah pelajari itu, katakan di hati kita, sehingga benar-benar kita mau nerima pelajaran itu. Gitu, kadang-kadang begitu ente.
Udah dapat ilmu itu sombong banget. Salah satu contoh sebenarnya memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain tuh ibadah, palanya besar, saudara. Palanya besar. Contoh kecil aja deh dalam kehidupan kita. WA aja, WA nih, WA. Antum pernah dikirim satu berita kepada teman, ya, teman ngirim tuh. Ketika ngirim ini, tuh WA udah berkali-kali ente baca itu, ya, udah berkali-kali. Ya, ketika siapa tahu kan kalau dia kan nggak tahu kalau ente banyak baca WA yang itu ya. Maka masukin kegembiraan ke hati orang yang ngirim. Ente ngomong aja begini, syukron ya, sangat bermanfaat ini isinya. Padahal ente udah berkali-kali. Jangan bilang begini, gue bosen udah basi. Jangan. Ada yang begitu? Nah, tadi itu ke akhlak ente tuh begitu tuh. Akhlak ente begitu tuh. Nyakitin orang Pak. Ya, nyakitin orang nggak boleh begitu tuh. Harus diluruskan. Ya katakan aja terima kasih, minimal terima kasih lah minimal. Jangan sampai diulas lagi, gue udah bosan yang begini. Jangan begitu, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh, sekali lagi awas. Ini kita lagi belajar akhlak nih Pak. Ya, apalagi kalau seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz ya, kiai ngirim WA, SMS, jangan sampai ente diemin. Minimal insya Allah kiai begitu ya, kita ini begini, jangan sampai ente diemin. Itu udah centang hijau didiemin aja. Hati-hati tuh ente ya, hati-hati, cuma ngebaca doang. Jangan, itu memberikan kegembiraan kepada orang itu ibadah, itu akan memberikan pahala. Seperti itu ya. Istri dan istri, antum punya istri itu ngomongnya berulang-ulang sama ente, curhatnya berulang-ulang, karena istri fitrahnya begitu. Ente kudu menerima apa? Bahwa istri itu pengen didengar omongannya. Oleh karena dia pengen didengar, walaupun berulang-ulang, katakan dalam hatimu bahwa kamu baru mendengar itu. Misalnya begitu pulang kerja dia cerita, bang begini. Oh iya, sabar ya, sabar deh. Udah hilang dah tuh. Ntar mau tidur dia ulang lagi. Oh iya, sabar ya, tuh gitu. Besok selesai sholat subuh ngomong lagi mau ngopi, begitu lagi. Ya sabar dan neng ya, sabar, selalu berkah deh. Sabar, yang penting orang sabar itu sayang Tuhan neng. Biarin orang-orang begitu nggak apa-apa. Enak nggak tuh istri? Enak. Lah jangan jujur-jujur banget. Semalam udah ngomong lagi aja. Jangan begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa tuh? Lu. Saudara yang dirahmati Allah, jangan begitu ya. Jangan begitu, jangan. Istri itu kalau dia mengulang-ulang curhatnya, dengerin aja. Mau 1000 kali kayak mau dengerin aja udah. Ya, jangan dengerin aja. Iya, denger aja. Itu namanya akhlak yang bagus. Suami yang begitulah yang sebenarnya dicintai oleh istri. Iya, suami yang begitu. Saudara yang dirahmati Allah. Nah, ini penting saudara. Makanya nasihat Imam Ghazali itu perlu kita renungi. Sekali lagi saya katakan, dalam kitab ini disebutkan Imam Ghazali memberi nasihat perkara yang gampang, tapi nerima yang rada susah. Sebab apa dia susah nerima? Karena hatinya selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dirinya itu selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sehingga nasihat-nasihat yang datang terasa pahit bagi mereka, begitu. Sebab apalagi mereka menolak daripada nasihat-nasihat yang baik itu. Idzil munahi mahbubah fi qulubihim. Ya. Sebab orang yang demikian itu, larangan-larangan itu selalu dicintainya. Segala bentuk larangan itu dicintainya. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Tuh. Dalam hati mereka. Alal khususi man kana talibal ilmi. Terutama khususnya katanya bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Nah, ini yang menjadi kita lurusin ya, orang mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, luruskan niat kita bahwa ilmu yang kita dapetin ya, ini ilmu yang nafi, yang bermanfaat, yang tujuannya mengharap ridho Allah. Kalau saya menjadi orang yang berilmu, tentunya saya akan ayomi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya akan berikan kemanfaatan pada mereka dan mengamalkan ilmu yang saya terima dari para ulama-ulama. Dia nggak pernah berpikir menuntut ilmu itu untuk menjadi saingan ulama lain, enggak, karena itu akan merusak diri dia. Dia menuntut ilmu, nggak pernah dia berpikir dan meniatkan bahwa dia supaya menjadi orang alim yang disebut-sebut orang, nggak ada keinginan dia seperti itu.
Karena kalau orang-orang yang mencari ilmu niatnya seperti itu akan merusak dirinya sendiri, merusak niatnya. Bahkan boleh jadi ketika dia ditakdirkan menjadi orang alim, biasanya sombong dia. Dia sombong jadi orang alim. Kenapa? Karena niatnya nggak bener. Dan itu yang katakan ilmu yang nggak berkah bagi dia gitu. Nah ini khusus kata Imam Ghazali bagi para pencari ilmu. Ya. Jadi kalau pencari ilmu niatkan yang lurus. Jangan sebagai formalitas saja. Sebagai formalitas dan menyibukkan dirinya ya mustaghili fi fadlin nafsi, ya sibuk pada prioritas nafsunya, wa manaqibid dunya, dan prioritas keduniaan untuk mencapai prestasi keduniaan semata gitu. Maksudnya gimana? Ketika dia mencari ilmu itu tujuan dia satu, dia sibuk dia cari ilmu, tujuan dia adalah untuk mencari prestasi dunia. Nanti kalau ada ilmunya kan dunia gampang misalnya begitu. Niatnya begitu. Dia niatkan seperti itu supaya sukses dunianya begitu. Kalau dia niat seperti itu akan merusak diri dia kata Imam Ghazali. Dia mencari prestasi keduniaan. Nah kalau sudah seperti itu saudara, maka orang-orang yang mencari ilmu di saat dia sudah diberikan ilmu oleh Allah, dia merasa fa innahu yasabu annal ilma al mujarrada wasilati sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa innahu mustaghnin anil amal. Nah, kalau udah seperti ini kacau dah. Kacau nih orang nih. Kenapa? Dia merasa kalau dia mencari ilmu, ketika dia sudah meyakinkan ilmu itu memberikan kesuksesan bagi dia, ya, memberikan kesuksesan bagi dia, dia nggak perlu mengamalkan lagi tuh ilmu. Yang penting saya udah dapat tuh ilmu, nggak perlu saya amalin lagi ilmu. Dia udah dihantarkan pada tujuan-tujuan yang dia inginkan gitu. Tapi dia nggak ngamalkan ilmunya. Nah ini akan merusak diri dia sendiri, saudara. Nah, merusak diri dia sendiri. Nah, orang-orang begini akan celaka saudara kalau niat ilmunya seperti itu. Ya, dia niat mencari ilmu, ketika udah dapat sukses dunianya, lalu dia nggak pernah ngamalin tuh ilmu. Kan dalam satu kaul dikatakan ya, ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Al ilmu bila amal kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Nggak ada buahnya saudara. Nggak ada buahnya. Nah ini menjadi persoalan juga bagi para pencari ilmu. Jadi kalau kita niat ilmu, tolong ya, niat mencari ilmu, luruskan niat kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada di otak kita supaya kita bersaing dengan orang lain, dalam artian kalau saya nanti sudah menjadi berilmu lalu kemudian untuk menentang orang atau untuk berdebat dengan orang, jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kita punya ilmu untuk mencari keridhaan Allah dan memberikan bahagia dunia akhirat kita, gitu. Nah, ada ilmu perlu diamalkan dan wajib diamalkan ilmu itu, begitu saudara ya. Ini nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya. Jadi bisa bermanfaat nasihat itu manakala hatimu selalu lembut menerima nasihat dan mau mengamalkan apa yang menjadi nasihat tadi. Gitu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, inilah satu kekeliruan yang banyak terjadi. Banyak orang mencari ilmu tapi niatnya hanya untuk prioritas keduniaan saja. Itu nggak boleh. Nggak boleh, sekali lagi ya. Nggak boleh. Jadi kita cari prioritas dunia dan akhirat. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi dia nggak perlu mengamalkan katanya. Nah, disebutkan dalam kitab ini wahada i'tiqadul falasifah, dan keyakinan seperti ini banyak terjadi pada para filosof-filosof, ya, pemikir-pemikir gitu, para pemikir-pemikir yang dia udah dapatkan keilmuan tapi dia nggak ngamalin gitu, dia nggak ngamalin. Banyak terjadi hal seperti itu, kata Imam Ghazali. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia memiliki ilmu yang besar dari Allah, maka dia akan selalu mengamalkan ilmu yang didapatnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu saudara. Jadi jangan sampai kalau kita sudah mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu kita tidak
amalkan. Sebisa mungkin kita amalkan sesuai dengan makom kita tentunya. Ya, sesuai dengan makom kita. Begitu saudara. Ilmu dalam hal ini ilmu agama. Ya, terutama 3 ilmu yang kita sebutkan tadi itu, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ya, 3 ini wajib kita pelajari untuk memberikan pengaruh buat kita, ya, memberikan pengaruh buat kita dan juga menolong kita, saudara. Ya, menolong kita. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau kita mencari ilmu, niatkan sungguh-sungguh, jangan ada niat-niat yang kotor di dalam mencari ilmu, gitu. Jangan sampai ada niat-niat yang kotor. Karena orang yang berilmu, yang selalu dibimbing oleh ilmunya, bahkan dia beramal dengan ilmunya, itu akan dicintai oleh Allah. Makanya salah satu kebaikan seseorang itu kan, ya disebut orang itu diberi kebaikan oleh Allah, salah satunya apa? Yufaqihu fiddin. Ya, yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia itu diberi kepahaman dalam agama, diberi kepahaman dalam agama, dan dia mengamalkan ya daripada ilmunya tadi. Itu orang baik, saudara. Itu orang baik. Salah satunya itu, orang itu bisa disebut baik karena diberi kepahaman dalam agama. Kalau kita udah paham agama kan nikmat kan. Kalau Ibnu Abbas lain lagi. Kalau Imam Ibnu Abbas itu menyebutkan ada 7 indikator kebahagiaan. 7 indikator kebahagiaan. Orang itu bisa bahagia kalau ada 7 ini. Ada 7 yang dimaksud Ibnu Abbas. Apa? Ya, saya sebutkan nih. Pertama, orang itu lisanan zakiran, punya lidah selalu pandai berzikir. Nih, lidahnya selalu menyebut-nyebut Allah. Itu satu tanda membawa bahagia tuh. Orang yang selalu menyebut-nyebut Allah dalam kehidupan dia. Lisannya itu selalu dia gunakan zikrullah, mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Dia terus dibaca. Lisanan zakiran. Yang kedua, wa qalban syakiran, dia punya hati pandai bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur juga menyebabkan orang itu bisa bahagia, bisa senang, bisa bahagia. Qalban syakiran. Nah, yang ketiga, wa badanan sabiran, punya jiwa badan yang sabar kalau diuji oleh Allah. Sabar tuh dalam hidup dia. Itu juga akan menghantarkan dia akan selamat, sukses dunia akhirat. Sabar. Yang keempat, wa zaujatan salihatan atau wa zaujan salihan, punya pasangan hidup yang saleh, yang bagus. Kalau dia laki, punya istri yang salihah. Kalau yang perempuan, punya suami yang saleh. Pasangan hidup yang saleh itu juga akan memberi kebahagiaan, ya, dunia akhirat, gitu saudara. Penting tuh, lisannya pandai berzikir, hatinya pandai bersabar, jiwanya hatinya pandai bersyukur, jiwanya pandai bersabar, punya istri salehah. Cakep nggak? Cakep, luar biasa. Antum punya istri kagak punya hidung tapi solehahnya bagus, terima nggak? Terima. Yang penting solehah aja deh, biar nggak punya hidung juga, gitu ya. Salehah yang penting, salehah. Saudara yang dirahmati Allah, nerima cuma ngomong doang di sini, terima ya. Pokoknya salehah lah pokoknya ya. Salehah. Itu 4 tuh. Kemudian yang 5 apa? Yang 5 yang menghantarkan orang bisa bahagia, selamat dunia akhirat, indikatornya apa kata Ibnu Abbas? Yang kelima adalah waladun abrar, punya anak yang baik, punya anak yang soleh, yang bagus. Anaknya soleh-soleh gitu, bagus. Itu juga menghantarkan keselamatan dia dunia akhirat. Makanya anak bisa menjadi kendala, bisa menjadi kendali. Kalau anak jadi kendala, itu jadi masalah buat antum. Tapi kalau anak jadi kendali, itu menjadi nikmat buat antum. Tuh, makanya tinggal pilih aja, anak antum tuh jadi kendala apa kendali. Nah, kalau jadi kendali, nikmat bagi antum. Yang mengendalikan sesuatu kebaikan, yang memberikan manfaat buat orang tuanya, gitu. Gitu, saudara. Masuk yang kelima. Apa yang kelima? Yang membuat orang itu indikator kebahagiaan itu, menurut Ibnu Abbas. Yang keenam ya. Yang keenam adalah baitun abror, punya rumah yang bagus, yang baik.
Rumah yang baik dalam pandangan Ibnu Abbas itu bukan karena rumahnya besar, tingkat, bukan. Yang baik itu menurut Ibnu Abbas walaupun kecil tapi digunakan untuk berzikir, beribadah, buat baca Al-Quran sesuai dengan hadis Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayakan rumahmu dengan bacaan-bacaan Quran. Kecil tapi indah, beribadah, dipakai taat di situ. Lebih-lebih besar, kalau dia punya besar, baik digunakan ibadah, insya Allah rumah itu akan memberikan pengaruh juga, ada kenikmatan tersendiri gitu ya. Tuh, baitun abrar. Nah, baru yang ketujuh yang tadi kita sebutin, indikator kebahagiaan manusia adalah yufaqihu fiddin, diberi kepahaman dalam agama. Cakep dah itu, lisannya pandai berzikir, hatinya pandai bersyukur, badannya pandai bersabar, punya pasangan hidup yang salehah, punya anak yang soleh, punya rumah yang bagus, yang baik, punya apa lagi? Yang keenam, yang ketujuh, ya, punya pemahaman ilmu agama. Cakep dah, udah surga bener itu mah, ya, surga. Ini lidahnya nggak pernah berzikir, hatinya nggak pernah bersyukur, badannya nggak pernah bersabar, punya bini jelek, udah gitu belagu lagi. Ada yang begitu? Ada. Iya, jangan begitu saudara ya, jangan begitu. Makanya kita syukuri apa yang ada. Sebenarnya semua itu tergantung kita ya. Nah, jadi kalau kita sering-sering duduk di majelis ilmu, nanti di apa namanya, dapat ilmu-ilmu kara itu gitu. Insya Allah dia dapat ilmu kara itu. Nah, jadi nasihat yang kedua dari Imam Ghazali ini adalah nasihat itu bisa berguna, bermanfaat manakala orang itu mau menerima dengan hati yang tulus, ya, hati yang lapang, dan juga dia selalu menginginkan ketika ilmu itu ada dalam hidup dia, ilmu itu ada dalam pribadi dia, dia mau mengamalkan ilmu itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu konsep nasihat yang kedua dari Imam Ghazali kepada muridnya agar mampu menerima segala nasihat yang baik dari siapapun. Jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa bangga sendiri, jangan juga merasa angkuh dan seterusnya. Katakan pada dirimu, sekalipun nasihat-nasihat itu sudah banyak disampaikan oleh ulama-ulama, di saat kau mendengar nasihat yang baru kau dengar dari ulama itu, padahal nasihat itu sudah ada di otakmu, katakan dalam dirimu bahwa itu baru kau dapat dari ulama ini gitu. Jadi jangan merasa kita itu pintar sendiri, sombong sendiri. Kalau kita pengen berguna di mata Allah, nah insya Allah yakin saudara, orang-orang yang mampu mengamalkan itu semua yang dapat memberikan faidah buat dirinya, insya Allah. Dah ini aja saya kira yang disampaikan di dalam nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Yang pertama, nasihat tentang waktu adalah kehidupan. Yang kedua adalah kapan nasihat itu bisa berguna. Nah, jadi dua nasihat ini yang kita pelajari, dan masih ada beberapa bait di situ. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah, sambil masuk kepada nasihat yang ketiga dari Imam Ghazali kepada muridnya. Ya, intinya semua itu kembali kepada kita. Ya, intinya semua kembali sama kita. Saya kira ini aja, sama-sama kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa ada pertanyaan di belakang, dipersilakan. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina
Allahumma rzuqna hifdzan nabiyyin wa zakal mursalin wa fahmal arifin wa nawir qulubana binuril ilmi wal iman wa nawir qulubana binuril ilmi wal iman wa nawir qulubana binuril ilmi wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlih walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.